Oke, ini nanti ada yang namanya listrik. Listrik ini sendiri nanti ada dua jenis, ada yang namanya listrik statis dan ada yang namanya listrik dinamis. Oke, listrik statis itu apa? Statis, artinya statis artinya apa? Menetap atau diam. Oke. Terus ada listrik statis, maka ada namanya listrik dinamis. Oke, kalau listrik statis itu artinya listrik yang diam dalam suatu area. Kalau contohnya dulu udah pernah pada saat SMP, itu misal ada sebuah mistar digosokkan di rambut, terus didekatkan ke kertas-kertas kecil, otomatis kertasnya akan tertarik. Masih ingat nggak praktek itu? Oke, nah kalau listrik dinamis, ini listrik yang kalian temui sehari-hari. Misal ada di HP kalian, di laptop kalian, itu pokoknya dicolokin terus lampu hidup, atau ada colokan yang TV bisa hidup. Itu contoh yang listrik dinamis. Oke, bisa ngebedain antara listrik statis dengan listrik dinamis? Oke, nah di dalam listrik itu ternyata nanti akan ada yang namanya dua muatan. Ada yang namanya muatan positif dan ada yang namanya muatan negatif. Kalau muatan positif biasanya namanya apa? Proton apa elektron? Proton. Kalau negatif berarti elektron. Oke. Sebuah benda dikatakan bermuatan positif itu kelebihan atau kekurangan elektron. Kekurangan elektron. Kekurangan elektron. Oke, benar. Kalau misalnya negatif berarti dia kelebihan elektron. Bisa dibedain? Bisa. Oke. Oke, sekarang ini nanti kan ada yang namanya tadi listrik statis sama listrik dinamis. Selain itu juga ternyata listrik statis sama listrik dinamis bisa dibedakan dengan apa yang terkandung di dalam mereka sendiri. Kalau listrik statis itu ada yang namanya mengandung muatan. Kalau listrik dinamis itu mengandung yang namanya arus. Bisa dibedain? Ya. Ini kelihatan nggak file yang Bapak tampilin ke kalian? Kelihatan. Oke, ini ada current itu artinya arus. Oke, nah jadi ingetin arus nih. Oke, yang kita tahu kan tadi muatan itu ada dua jenis. Ada muatan positif dan ada muatan negatif. Kalau arus atau dilambangkan dengan I, dengan satuannya itu adalah ampere, itu mengalir dari positif ke negatif. Bisa diingat? Bisa. Oke, kalau misalnya elektron itu kebalikan. Elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Oke. Nah, arus itu dirumuskan dengan ada Q per T, di mana nilai Q itu adalah muatan, charge, dan satuannya adalah kolom. T itu adalah time, waktu. Satuannya adalah sekon. Oke, sip. Dan bisa juga dirumuskan dengan ada N kali E per T. Di mana E itu sendiri itu adalah muatan elektron dengan nilainya itu adalah 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Jadi nanti kalau misalnya Bapak tanya, apa muatan elektron? Negatif atau minus? Jelas belum? Tapi kalau misalnya Bapak tanya, berapa nilai elektron? Maka 1,6 sampai selanjutnya ini. Bisa dimengerti belum? Bisa dibedain antara kata-kata muatan sama nilai? Oke. Dan di sini boleh N kecil, boleh N besar, terserah. Itu adalah number atau jumlah. Oke, sip. Boleh lanjut? Boleh. Oke. Yang selanjutnya nanti ada yang namanya
Oke. Nah, di dalam apa itu suatu listrik nanti ada penghantar. Jadi penghantar itu nanti ada 3. Ada yang namanya konduktor, ada yang namanya semikonduktor, dan ada yang namanya isolator. Oke, sebuah benda dikatakan bersifat konduktor gimana? Apa arti konduktor? Oke, penghantar listrik yang paling baik. Oke, sih benar. Kalau contohnya apa misal? Tembaga, besi, dan lain-lainnya gitu ya. Kalau penghantar listrik yang paling baik atau konduktor paling baik apa? Konduktor paling baik. Apa yang paling baik? Besi. Yang paling baik itu adalah cairan atau air. Itu yang paling baik. Jadi kalau misalnya di tubuh kita punya cairan, itu cepat kena setrum nanti. Bisa itu darah, bisa itu iler, apalagi. Pokoknya yang berupa cairan itu adalah pengantar yang paling baik. Tapi yang paling baik itu adalah air. Oke, ada konduktor, maka nanti ada yang namanya semikonduktor. Maksudnya semikonduktor ini kadang dia bersifat konduktor, kadang juga bersifat isolator. Apa contohnya? Biasanya ada di cewek nih, sering dipakai cewek. Apa contohnya? Emas. Oke, itu salah satu. Dan masih banyak lagi contohnya. Ada lagi satu lagi namanya adalah isolator. Apa itu isolator? Suatu hambat listrik, Oke, penghambat listrik. Tapi ini yang benar-benar menghambat. Oke, apa contoh dari isolator? plastik, Oke, plastik. Terus kayu. Terus kain. Oke. Kalau kain itu bisa termasuk di dalam semikonduktor. Karena kalau misalnya kayak kayu apa-apa, kain kalau misalnya dia basah itu bisa nyetrum. basah, kena. Ya. Nah, tapi ada yang namanya isolator yang paling baik. Apa itu isolator yang paling baik? Isolator yang paling baik itu adalah udara. Udara itu adalah isolator yang paling baik. Oke. Sekarang resistor itu bisa dirumuskan. Ada 2 rumus. Ada R sama dengan rho L per A. R itu tadi yang kata bahwa tadi hambatan atau resisten. Satuannya adalah ohm. Rho itu adalah resistivity atau hambatan jenis. Satuannya adalah ohmmeter. L itu adalah panjang. Satuannya meter. A itu adalah luas. Satuannya meter kuadrat. Oke. Nah, kalau ditanya nanti di dalam soal, misal apa yang berpengaruh di dalam suatu hambatan? Lihat aja rumusnya. Ada rho, ada L, ada A. Berarti ada hambatan jenis, ada panjang, ada luas. Oke, ternyata ada satu lagi rumus. Ada delta R, R0, alfa kali delta T. Delta itu artinya akhir kurang awal. Oke, ternyata pas di ujungnya ada rumus yang namanya delta T. Apa itu T? Suhu. Berarti ada satu lagi yang berpengaruh, namanya adalah suhu. Jelas belum? Oke. Dan di sini ada yang namanya A. Kalau dia berupa lingkaran, maka lihat ada rumus yang paling bawah ini. Gunakan pi R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Itu kalau dia berupa lingkaran. Oke. Ada yang mau ditanya dari sini? Silakan. Belum? Oke. Kalau belum ini mau lanjut. Nanti ada peneliti di dalam listrik dinamis. Itu ada yang namanya ohm. Jadi, atau dia biasa dikenal dengan yang namanya hukum ohm. Rumusnya itu cuma satu, ada V sama dengan I kali R. Di mana nilai V itu adalah voltage atau tegangan atau potensial, yang satuannya adalah volt. Bisa diingat belum? Kalau I ini yang tadi, arus. Apa tadi rumus arus tadi? rumus Atau T ada satu lagi tadi? atau V bagi R. N dikali E. Oke, N dikali E
per Tiga T. kali bagi Oke. Terus nanti ada resisten atau R. Hambatan tadi apa rumus hambatan tadi? Rho dikali L Rho kali kali per A. L kali L per per A. A. Oke. Atau boleh juga satu lagi apa? Delta R Delta sama dengan R sama dengan R0 oke. Kali L delta kali delta T. Oke, sip benar. Oke, itu semuanya benar ya. Oke. Nah, atau boleh juga R ini adalah hambatan, yang hambatan itu bisa dirangkai menjadi 2. Oke. Nanti akan kalian kenal yang namanya hambatan apa? Masih ingat enggak pelajaran SMP dulu? Ada Seri hambatan. sama Oke, seri dan paralel. paralel. Oke, ini gambarnya nih kelihatan enggak? Gambarnya Iya. kelihatan? Oke. Kalau seri, dia satu kabel, R totalnya tinggal disambungin baik. Syaratnya adalah I-nya sama. Jelas belum? Kalau paralel, ini ada cabang nih. Kelihatan enggak gambarnya? Iya. Oke. Ada cabang. Oke, R totalnya dibuat seper. Oke, syaratnya itu V-nya sama. Bisa diingat belum? Bisa. Oke, atau kalau misalnya kalian lupa kan tadi rumus hukum Ohm itu apa? V sama dengan I kali R, berarti ada V ada I gitu ya. Kalau misalnya cara mudah ngingatnya itu seri, ujung hurufnya apa ini? I. Berarti I-nya sama, jelas belum? Nah, Jelas. kalau yang ini makso, P-nya ganti dengan V, maka jadinya paralel. Berarti V-nya sama. Oke, ya itu agak makso lah. Oke, ada yang mau ditanya dari sini silakan. Ada yang mau ditanya?